Hai, balik lagi di Mulki Only di mana kita bahas Gundam suka-suka. Dan lagi-lagi kita akan review si Gundam bootleg lagi. Nah, ini agak telat, bukan agak telat lagi, telat banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena gue penasaran sama kualitasnya tuh kayak gimana. Nih, kita punya si ZGMF X19A, yaitu Infinite Justice. Nah, jadi si HG Infinite Justice ini, dia itu jiplak dari si HG Infinite Justice Gundam Revive-nya si Bandai. Nah, jangan tanya gua ini mereknya apa, karena ini nggak ada sama sekali di sini. Gua nggak tahu ini mereknya apa. Dan gua dapat ini harganya 130 atau 140 ribu gitu ya. Nah, sekitaran segitulah ya. Makanya ini gua penasaran banget kualitasnya tuh kayak gimana. Nah, by the way, si Infinite Justice ini diambil dari seri kedua Gundam Seed, yaitu Gundam Seed Destiny yang dipiloti si Artem Zala. Dan ini, Gundam ini nih yang ngalahin si Gundam Destiny punyanya si Shin Asuka. Kamu bakayaro! 静かに泣いてる胸に響く Nggak usah banyak cincong lah, langsung aja kita lihat reviewnya. Nah, ini dia box artnya untuk si HG Infinite Justice bootlegnya, dan ini sama persis kayak box art si HG Infinite Justice Bandai-nya. Nih, ini pose-posenya sama persis, dan ini juga sama. Paling nggak ada tulisan si Bandai-nya di sini. Dan biasanya Bandai ada tulisan HG-nya, di sini ini nggak ada. Jadi cuma tulisan 231 kayak gini, dan ini si HG 1/4 scale model. Kayak gini aja nih. Nah, sampingnya ini ada front view, rear view, dan action pose-nya kayak gini. Sampingnya ini close up-an dari yang depan dan ada tulisan 231-nya di sini. Sampingnya ini mungkin ceritanya, dan ini tulisan Cina yang gue nggak tahu artinya apa. Mungkin ini terjemahan yang ini. Dan ini action pose-nya nih yang di filmnya ada mungkin kayak gini. Dan ini tulisan-tulisan Cina, warning dan sebagainya. Nah, kita dapat apa aja dari paket pembeliannya? Kita dapat ada satu kantong runner kayak gini, dan ternyata gua ini nggak ada kantongnya. Si game. Ini kadang bootleg tuh surprisingly ya, dalamnya tuh kayak gimana kita nggak tahu nih. Ini nggak dapet kantongnya loh kayak gini. Ini mudah-mudahan partnya itu lengkap semua lah ya. Dan kita dapat satu manual book kayak gini. Ini manual booknya hampir sama kayak si Bandai ini juga. Dari dalam kantongnya kita dapat satu stiker, kemudian kita dapat satu kabel wire kayak gini, dan dapat 15 runner. Dan jujur aja ya, kualitas bahannya itu kurang bagus. Apalagi part warna hitam itu kelihatan banget jeleknya. Cetakannya juga ciri khas Gaogo yang kurang tegas. Jangan berharap lebih ya. Dan banyak banget part yang copot dari runnernya tuh kayak gini. Nah, ini dia si Infinite Justice dari Gaogo setelah kita selesai rakit. Jadi, proses perakitannya menurut gua nih, ini keras banget sih. Snafitnya itu masih keras ya, ciri khasnya Gaogo lah. Jadi kalian perlu effort untuk jatuhin part satu dengan part yang lainnya. Ya, kalian senam jari dulu lah ya. Dan kalau jari kalian merah-merah ya itu udah seharusnya sih. Stikernya memang nggak terlalu banyak, cuman sayangnya stikernya itu nggak terlalu bagus juga. Jadi untuk di senjatanya ya ini ngelotok-ngelotok nih untuk stikernya. Dan di mata juga menurut gue ini agak susah buat nempelin stiker di matanya. Yang agak parah itu adalah SIM lainnya ya. Jadi beberapa part itu agak susah untuk disatuin sampai rapat banget. Itu contohnya kayak di kepalanya, SIM lainnya tuh kelihatan banget. Terus di shoulder padnya ini juga bagian atas itu kelihatan banget untuk si SIM lainnya. Terus di bagian ketiaknya sini ini juga ini kelihatan banget untuk SIM lainnya. Dan terakhir di bagian depan backpack sini ini juga agak kelihatan untuk SIM lainnya.
Dan sayangnya lagi untuk nabaknya juga ini masih sangat-sangat kelihatan. Jadi ini banyak banget nabak yang bisa kelihatan kayak di part-part warna pinknya ini kelihatan banget, part warna hitamnya juga ini kelihatan banget. Karena dia itu sama sekali nggak under gap. Dan ball joint kepalanya itu kalian wajib dikikir, karena kalau misalkan nggak dikikir itu kalian nggak bisa masuk, dan kalaupun sekalinya bisa masuk nggak bisa digerakin sama sekali kepalanya. Makanya kalian harus serut dulu nih dikit aja sampai dia bisa digerakin kepalanya atau ya bisa masuk lah. Ya itu aja sih keluhan gua pada saat perakitannya. Untung ya yang lainnya nggak terlalu banyak masalah pas saat perakitannya. Itu kalau gua nggak tahu nih kalau misalkan kalian. Coba kalian cerita proses perakitan kalian untuk si Infinite Justice dari GoGo ini kayak gimana? Meresahkan nggak? Nah ini dia HG Infinite Justice GoGo setelah dirakit. Kalian bisa dapet ini semua. Jadi pertama kita bahas body unitnya yang kalau dari jauh ya bagus-bagus aja. Tapi kalau lihat dari dekat ya kelihatan simline dan nabaknya. Desainnya udah tentu ini bagus ya. Dia jiplak dari salah satu HG Gunpla Bandai yang sangat gua suka, yaitu HG Infinite Justice Gundam Revive-nya. Ya walaupun secara detailnya harus gua akui ini jauh sih dari Bandainya. Tapi untuk ukuran GoGo ini udah lumayan lah. Tapi kalau dibandingin sama merek bootleg kayak JMS atau Singfeng ini masih jauh sih. Build quality-nya cukup kokoh, tapi nggak banyak part yang gampang copot, kecuali part abu-abu di bagian waist depan, dan ada juga part yang agak bermasalah. Yuklah kita lihat lebih dekat. Ini dia kepalanya, detailnya tuh seadanya aja ya, nggak bagus tapi nggak jelek-jelek amat juga. Kemudian di sampingnya simline-nya tuh parah banget kayak gini. Dan ini dia bodinya, detailnya tuh kurang rapi dan plastik hitamnya tuh jujur gua nggak suka. Kelihatan kayak plastik murah gitu. Pertemuan part hitam dan hijaunya nggak bisa bener-bener rapet. Kemudian di ketiaknya juga ada simline-nya. Nah, ini dia tangannya yang nggak terlalu neko-neko, tapi di sini simline-nya tuh kelihatan banget dan lumaknya juga ini susah banget untuk dihilangkan. Dan di shoulder pad-nya juga kelihatan simline-nya. Waist depan simple banget kayak gini, tapi part abu-abunya ini copot-copot terus pas dimainin. Jadi ya mendingan dilem aja. Kemudian waist sampingnya ini keren banget kayak gini, tapi waist belakangnya tuh simple banget. Dan ini dia kakinya yang gue suka banget sama desainnya. Dan enggak terlalu banyak minusnya. Kakinya oke lah ya. Dan salah satu yang gue suka banget adalah backpacknya dengan bentuk pesawat yang masif. Lihat aja, panjangnya lebih panjang dari bodinya. Dan sayapnya bisa dilebarin. Dan lihat deh detail boosternya, ini keren banget. Backpacknya bisa dicopot kayak gini. Dan di sini kelihatan banget simline-nya. Dan bagian sini juga bisa jadi moncong pesawat kalau dikedepanin. Tapi joinnya tuh susah dan suka copot. Jadi copot dulu aja, baru dipasang lagi. Kemudian bagian sini simline-nya tuh menganga banget. Nah, jadinya kalau pesawatnya nih kayak gini, ini keren banget kan? Dan di sini bisa ada pegangannya kayak gini. Nah, hati-hati buat di sini pas mau dilipat, jangan dipaksa dan gampang copot. Punya gua aja nih sampai stretch mark, ngeri patah. Dan di sini bisa digerakin dan tuasnya juga bisa ke atas ke bawah. Kemudian boosternya bisa ditekuk kayak gini dan sayapnya bisa digerakin kayak gini. Kepalanya ke atas ke bawahnya kayak gini, ke samping-sampingnya tuh susah banget karena joinnya tuh terlalu seret. Mau diputar juga ngeri banget. Bahunya bisa ke depan kayak gini. Shoulder padnya juga bisa ke atas ke bawah. Rentangan tangannya segini. Bicepnya bisa diputar kayak gini. Dan tekukan tangannya tuh udah bagus banget. Tangannya bisa diputar kayak gini. Tekukannya udah luas banget. Ke depan ke belakangnya itu udah bagus banget. Dan putarannya juga udah mantap. Waist depan gerakannya tuh kayak gini. Nah waist samping juga kayak gini aja. Dan bagusnya waist belakang bisa kita gerakin. Kakinya ke depannya jauh banget, ke belakangnya tuh kayak gini jauh banget. Kemudian dia bisa split dan kita bisa puter kayak gini. Kemudian tekukan kakinya kayak gini aja. Kemudian telapak kaki depan bisa ditekuk. Keseluruhan telapak kaki ke bawah ke atas kayak gini. Ke sampingnya segini aja. Konektor belakang bisa digerakin kayak gini. Dan ini joinnya ini seret banget kayak gini. Ini mantep sih.
Si HG Infinite Justice bootleg dari Galgo ini tingginya hampir sekitaran 13 sentian. Dan ini perbandingan sama Bandainya. Sekilas nggak terlalu jauh beda ya, tapi warna Galgo itu lebih merah dibandingkan dengan Bandainya. Dan ini kepalanya secara detail sama presisi Bandai lebih bagus. Ini perbandingan bodinya. Nah, kalau ini kelihatan banget ya, antara part hitam dan part hijau bootleg itu nggak rapat sama sekali. Bandainya jauh lebih rapi. Dan untuk tangannya nggak beda jauh, hanya saja nama bootleg lebih parah sih. Untuk waistnya nggak terlalu jauh beda, dan untuk kakinya juga nggak terlalu jauh beda. Ya, hampir sama lah. Dan untuk backpacknya kelihatan banget Bandai jauh lebih rapi. Untuk bootleg, namak dan simlennya tuh kelihatan banget. Selanjutnya kita bandingkan sama HG Destiny-nya kayak gini, kemudian sama Force Impulse Gundam, dan terakhir sama Gundam Justice 9. Aksesoris lainnya kita dapat sepasang tangan mengepal, sebuah rifle yang stikernya tuh jelek banget, nggak bisa nempel. Kemudian teropongnya bisa kita gerakin kayak gini. Kemudian rifle-nya bisa disimpan di waist belakang harusnya, tapi dia agak loose. Kemudian dapat sepasang beam saber dengan efeknya yang sayangnya nggak bisa dicolokin karena melnya tuh kegedean. Kemudian dapat beam saber panjang kayak gini. Dapat shield kayak gini, di mana bagian sini bisa kita copot. Nah, kalau dipasang efeknya jadi bumerang kayak gini, atau mau dipasang begini juga oke. Bagian sini bisa kita copotin, kemudian bisa dipasang di efek shieldnya. Nah, ini kalau udah dipasang, ini keren banget ya. Kemudian bagian ini bisa kita copot jadi cloud, dan bisa dipasangin kabel, biar jadi kayak gini. Dapat konektor stand base kayak gini, kemudian kita dapat efek saber buat dipasang di kakinya biar kayak gini. Dan sepasang efek saber lainnya buat dipasang di backpacknya kayak gini. Terakhir kita dapat stand base-nya kayak gini. Nah, ini dia HG Infinite Justice dari Galgo setelah memakai aksesorisnya. Cukup keren lah ya. Apalagi kalau misalkan dilihat dari jauh, jangan dari deket ya. Kalau harganya 90.000 sampai 110 ribuan, ini masih bisa lah ya. Tapi kalau lebih mahal, mendingan gua cari yang lain aja. Tapi kalau masalah playability-nya, mengejutkannya ini cukup memuaskan sih. Karena seperti yang tadi gua bilang, gak terlalu banyak part yang gampang copot, kecuali part abu-abu di waist depannya. Joinnya juga cukup kokoh, artikulasinya juga bagus banget, kecuali kepalanya yang seret banget, sampai susah banget digerakin. Aksesorisnya juga banyak banget dan banyak gimmicknya. Ya, selama gua mainin ini, gua cukup enjoy sih, asal tutup mata aja sama simlen sama numaknya. Coba yang udah punya, kalian ada pengalaman apa selama mainin kit satu ini? Nah, jadi kesimpulan review kita untuk si Infinite Justice dari Galgo ini menurut gua ya 50-50 ya. Gua nggak terlalu merekomendasikan karena proses perakitannya itu agak susah dan agak tricky sih menurut gua. Karena ya tadi stikernya juga kurang bagus, navitnya itu keras parah, dan ada beberapa simlen yang ya agak parah juga sih. Cuma ya kalian kalau misalkan berhasil merakitnya, kalian bisa dapat kit yang lumayan keren sih. Ya udah pasti keren karena dia jiplak dari Infinite Justice-nya Bandai yang memang desain itu udah keren. Apalagi joinnya kokoh, artikulasinya juga bagus, dan aksesorisnya juga udah lumayan banyak. Jadi gua nggak saranin kalian buat yang baru coba-coba ngerakit bootleg atau yang enggak expert buat ngerakit. Karena ya ini benar-benar effort banget lah buat perakitannya. Nah, makanya itu, kalau kalian punya rezeki yang lebih, kalian mendingan beli Bandainya aja yang udah pasti bagus. Nah, itu aja sih review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni. Salam satu Gundam dan bye-bye.